Car Rangers, Hello kawan ATM, balik lagi di Bokiso Sentai Car Rangers. Yang udah gak sabaran, ya udah langsung aja ceki. Naoki Domon dapat tawaran bagus dari bos Choichi Motor, asal dia mau pindah dari Pegasus, tapi ia menolak. Ia tak ingin meninggalkan teman-temannya, akan tetapi teman-temannya sengaja ngerjainnya dengan tidak mengizinkannya masuk ke bengkel. Apa mereka tahu Naoki tadi buat pertemuan dengan bos Choichi Motor? Ia jadi gundah. Bong. Walaupun begitu, ia tetap anggota Car Rangers yang akan menyelamatkan bumi. Ia pun jadi semangat lagi. Sementara itu, seniman grafiti nomor 1 geng motor luar angkasa Bozak, Narenko, mulai coret-coret. Tapi ini semprotan bukan sembarang semprot. Bisa bikin orang jadi gemuk. Kalau disemprotkan ke bumi, maka itulah yang dipikirkan Gainamo. Semua yang disemprot akan berubah gemuk. Semprotan menambah kalori. Namun, di sebaliknya benda itu bisa jadi bom. Au! Rangers berdatangan, siap menumpas Narenko. Wompers! Ketika Blue Racer tiba, sepertinya teman-teman Car Rangers nggak butuh bantuannya. Ia merasa teman-temannya benar-benar mengucilkan dirinya. Car Rangers cukup berempat saja. Namun, ketika 4 Car Rangers mendapat musibah, tubuhnya jadi gemuk akibat terkena semprotan penambah kalori. Dan mereka bentar lagi akan meledak. Keisuke memanggil Blue Racer. Oh, aku masih berguna juga. Oke, siap. Ternyata mudah memadamkan semprotan itu. Blue Racer dapat ide dari patahan daun dan air. Ia ingat kisah tadi yang membersihkan mobil. Maka daun itu akan membesar. Seterusnya dengan putaran cepat ditambah air, akhirnya teman-teman Car Rangers jadi kurus kembali. Dan saatnya siap bertarung untuk keselamatan lalu lintas. Thank you, Blue Racer. Dan dengan giga formula, tamatlah riwayat Narenko. Ia KO. Oh my god. Sudah kubilang, tunggu aku. Lalu, Grodd memberinya kentang jelly. Mendadak, Narenko berubah jadi gemuk. Oh, kalau begitu, Arpe Robo harus dikeluarkan. Gekiso Gatai. Fluke Leg Spot adalah tembakan dari dada Car Rangers. Sukses! Kalau dia masih bangun, maka RP Sword, pedang RP akan menamatkannya. Boom! Game over. Naoki masih sedih karena teman-temannya tetap mengucilkan dirinya. Ia pun pulang dengan lemes. Nggak taunya hari ini ulta dia. Wah, bikin kejutan ya. Ya, nggak apalah. Meski ultanya masih bulan depan. Arigato. Bingo, Mosag tercepat, menantang Car Rangers tarung kecepatan. Namun, tak ada satupun yang muncul. Baru kemudian, Minoru Usagi yang lagi nawarin produk, tiba dan melihat aksi Bingo yang meresahkan masyarakat. Sebagai pelindung bumi, ia pun berubah menjadi Green Racer. Adu balap pun dimulai, meski tanpa aba-aba. Dan memasuki jalan yang tertutup, Green Racer berhasil lewat, sedangkan Bingo gagal, lalu meledak. Game over. Gonza, adik Bingo, dikira hantu Bingo, datang hendak membalaskan kematian kakaknya. Di makam Bingo, Gonza nggak sengaja menemukan Axle Brace milik Green Racer. Akibatnya fatal. Begitu ia hendak henge, Axle Brace-nya kok nggak masuk-masuk? Oh my god. Ia balik ke bengkel, lapor kalau Axle Brace-nya hilang. Ya udah, 4 Car Rangers aja yang melawan Gonza. Ia nggak bisa ikut. Bukan itu saja, ia mendapat tamparan peringatan dari Dapu. Soalnya, Axle Brace itu bukan gelang sembarangan. Di dunia ini hanya ada satu versi unlimitednya. Dan ia adalah salah satu orang yang terpilih dari planet Hazard. Oke lah, kalau begitu ia akan buktikan dengan melawan Gonza sebagai orang kota biasa. Hah? Gonza tentu saja meremehkannya. Orang biasa mana mungkin bisa melawan Bozak. Dan emang bener, Minoru pun jadi bulan-bulanan Gonza.
Kemudian, teman-teman Ranger nggak sampai hati melihat temannya dijadikan sayur begitu. Mereka menyerang Gonza, dan akhirnya Gonza kalah. Ghost lalu memberinya jelly penambah kalori, serta-merta ia menjadi besar. Dan inilah keberuntungan bagi Minoru datang. Excelbreast yang diikat di buntut Gonza pun lepas. Syukur-syukur, Minoru yang nggak nyangka bakal ketemu lagi dengan Excelbreast-nya, tentu saja girang nggak kepalang. Dan ia pun siap menantang Gonza. Dan akhirnya Gonza KO. Lalu ia berubah jadi raksasa. Tentu saja Dapu mengirim LP Robo. Ujung-ujungnya ia KO terkena Gekiso Giri. Hari ini kisah pembalap nomor 1 di luar angkasa, Max, yang berubah jadi tukang cuci piring Bozak. Loh, gimana bisa? Begini ceritanya, Kyosuke baru aja bertengkar dengan bos Pegasus, lalu ia keluar. Sebetulnya ia adalah sebagai ahli di bidang pengecekan mobil. Tentu ia nggak mau disuruh kerja yang lain. Lalu Dapu mendatanginya, serta menghibur Kyosuke. Ia cerita tentang pembalap yang jadi idola anak-anak luar angkasa dan Dapu. Sayangnya ia mengalami kecelakaan, lalu meninggal. Anak-anak dan Dapu sangat kehilangan. Sebetulnya Max nggak meninggal. Ia hanya pingsan. Lalu datang Zelmonda dan Gross. Mereka mengubah Max dengan mencuci otaknya. Sehingga ia nggak tahu lagi siapa dirinya. Yang dia tahu hanyalah sebagai pencuci piring Bozak. Suatu hari, ia diminta Zoneta mencuci mobilnya. Oleh sebab tukang cuci piring berubah jadi tukang cuci mobil, nggak sengaja ia menghidupkan mesin mobil. Lalu melaju menuju bumi. Kyosuke pun nggak sengaja bertemu dengan Bozak tersesat ini. Hanya saja aneh banget. Orang Bozak nggak bisa menyetir mobil. Setelah diajari, ternyata ia jago banget. Dan ingatannya kembali normal setelah menabrak kios. Itu pun karena dikejutkan oleh Zelmonda. Di sini ia mulai ingat siapa dirinya. Ia bukan Bozak, ia Max, si pembalap nomor 1 luar angkasa. Wah, kalau begitu dia idola Dapu dong. Wah, Dapu senang banget. Tapi bagi Zelmonda ini berbahaya. Makanya ia memukul kepala Max sehingga ia KO. Lalu Rangers mengejar Zelmonda. Wampers! Zelmonda berhasil diusir dari bumi. Selanjutnya, Max tetap nggak tertolong. Dapu membawanya ke dalam RP Robo. Dalam suasana duka, tiba-tiba Max menghilang. Ia kembali keluar angkasa sebagai pembalap idola anak-anak dan Dapu. Meski itu hanya ilusi. Sayonara Max. Lalu, Kyosuke kembali ke Pegasus. Ia nggak mau berhenti, tapi bosnya lah yang harus berhenti. Sekarang emang lagi gemar-gemarnya orang bersepeda ya. Tapi gimana kalau geng sepeda itu malah bikin rusuh dan semua orang direkrut jadi Bozak? Wah, bumi akan kacau dong. Dan salah satu orang yang direkrut adalah Naoki. Rangers coba menghentikan aksi kebut-kebutan di jalan ala Onanai. Sayangnya mereka gagal menangkap Onanai. Kalau begitu, mereka harus selamatin Naoki aja. Terkuak, kunci orang-orang bisa jadi pengikut Bozak ada pada ikat kepalanya. Kalau dilepas, Naoki akan tersadar. Masalahnya, gimana cara menangkap Onanai? Ia sangat cepat. Kemudian, Natsumi terpikir sesuatu, yakni dengan memanfaatkan ikat kepala Bozak untuk menyerang balik. Lalu, Naoki kembali diikat kepalanya. Lantas, ia dilatih otot-otot kakinya agar kuat mengayuh sepeda. Bahkan harus melebihi kecepatan Onanai. Dan teori ini ternyata berhasil. Onanai yang nggak nyangka kalau Naoki udah kembali normal tanpa ikat kepala dan ia berhasil mengejar Onanai. Selanjutnya, Onanai kejengkang diterjang Naoki. Sekarang baru tahu dia siapa adik angkatnya itu. Gekiso Rangers. Wampers. Onanai berhasil dikalahkan. Kemudian, memakan kentang jeli penambah kalori. Oh, kalau begitu, Ranger Vehicle harus bergerak, lalu membentuk RP Robo, Excel Zenkai, berlari secepat roda api. Seterusnya, Onanai ambyar dan hangus. Kemenangan melawan Bozak itulah juara. Ada Bozak datang ke bumi. Natsumi dan Yoko pun bergegas ke TKP. Padahal tadi mereka baru aja mencoba pakaian pantai terbaru. Bozak yang satu ini bisa bikin rekening bos Pegasus pindah ke rekening si Nyonya. Wah, tentu bikin kesel dong.
Nggak cuma itu, banyak lagi hal-hal lain yang diubahnya. Nah, itu dia. Rangers menemukan Bozak yang dimaksud. Lalu mereka mengejarnya. Ia mengaku ahli matematik nomor 1 Bozak. Rapa, siap mengacak apa-apapun di bumi. Bila manusia sibuk dengan angka kacau, mereka akan ambil alih bumi. Piar! Ini ambil. Oh, sakit tahu. Rapa balik ke Barbarian. Lalu, Gross menambahkan baterai pada tubuh Rapa, sehingga nanti ia akan lebih kuat. Sementara itu, Yoko masih berkutat dengan timbangan berat badannya. Kok nggak turun-turun ya? Oh, ternyata ia menduga ini semua ulah Rapa juga. Maka, ia jadi amat marah pada Rapa. Timbangan berat badan termasuk hal penting bagi wanita. Seenaknya aja ia mempermainkannya. Sehingga Rapa benar-benar habis dihajarnya. Lalu, Rapa memakan kentang jeli. Tubuhnya jadi membesar. Dapu kirimkan Ranger Vehicle. Bergabung. Car Rangers. Car Rangers mendapat perlawanan dari Rapa. Nomor 1, cerobong asap. Nomor 2, bebek. Nomor 3, telinga bayi. Ia lengah dan ini kesempatan buat mengalahkannya. Serangan King Racer mengenainya. Sebelum ia ambiar, ia sempat bilang nggak pernah mengutak-atik timbangan kok. Lalu, apa yang salah? Kok timbangan juga nggak turun-turun? Oh my god, meski Rapa udah dikalahkan. Teman-teman Car Rangers menghibur Yoko. Ia kan dalam masa pertumbuhan, wajarlah. Oh, kalau begitu, traktir makan dong. Kyosuke baru aja melihat Bojak di atas menara minyak. Mereka bermaksud menjemur tubuh. Sumpek juga kelamaan dalam kendi Zalmondo. Bagi Car Rangers, mereka tetap aja ancaman keselamatan lalu lintas. Lalu belum lama mereka beradu otot, tiba-tiba terdengar suara sirine. Ada apa ya? Lalu muncul petugas berseragam patroli mengaku dari antar galaksi, mengamankan lalu lintas luar angkasa dari ulah geng motor Bozak, namanya Signalman. Menarik juga teman kita yang satu ini. Dan ia pantang dibantu dengan pengaman bumi yang namanya Car Rangers. Menurut Dapu, mereka memang keras kepala. Junior, tunggu di belakang garis aja ya. Wah, ini sangat membosankan. Lalu Car Rangers pun pilih pergi aja. Pertama, dia memang menang melawan Womper dan Wuling, si pelahap. Lalu ketika Wuling berubah menjadi raksasa, baru menjerit-jerit minta bantuan Car Rangers. Dasar lo pecundang, udah kepepet aja baru minta tolong. Maka sebagai pengaman keselamatan lalu lintas, Car Rangers pun datang. RP Robo berhasil memukul mundur Wuling. Setelah itu, Signalman menyatakan berteman dengan Car Rangers. Walau berteman, kalau salah parkir tetap harus ditilang. Woi, tunggu, kami pergi. Bersambung ya, Nek.